For Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang ke-15. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Wen Xiao dan Zhao Yuan yang akan bertemu dengan Putri Klan Naga yang sebentar lagi akan datang ke sini. Dan Wen Xiao memberitahukan Zhao Yuan kalau Putri Klan Naga memiliki sifat yang mudah marah terutama terhadap seorang pria. Oleh karena itu sebelumnya ia sudah meminta Yi Chen dan Ying Lei untuk bersembunyi dan ia juga meminta Zhao Yuan untuk segera pergi dari sini sekarang juga. Namun Zhao Yuan tetap memaksa untuk menemaninya karena ia takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan ia juga sedang menggunakan kekuatannya agar teman-temannya bisa mendengar percakapan mereka nantinya. Lalu tak lama kemudian Putri Klan Naga yang bernama Long Yu pun datang ke sana untuk menemui mereka. Di sana Long Yu mengatakan kalau dulu Wen Xiao pernah mengeluarkan ia dari penjara, namun kenapa saat ini ia justru dipanggil kembali olehnya dan apakah ia memiliki kesalahan lagi? Dan Wen Xiao pun menjawab kalau ia memanggilnya karena ia meminta sisik naganya tersebut. Mendengar hal itu Long Yu merasa kalau hari ini ada begitu banyak orang yang menginginkan sisik naga miliknya ini. Sebelum ia ke sini, Li Lun menemuinya dan mengancam akan membunuhnya jika ia tidak memberikan sisik naga tersebut. Namun ia menjelaskan kalau sisik naganya ini hanya boleh diberikan kepada seseorang secara sukarela dan jika tidak maka spiritual sisik naganya akan hancur. Alasan Li Lun ingin sisik naga tersebut karena tubuh Baiju yang sudah tidak kuat lagi untuk menahan kekuatannya. Lalu tak lama kemudian Zhen Mei juga datang ke sana dengan mengatakan kalau teman lamanya Long Yu meminta ia untuk memberikan surat ini kepadanya. Dan ternyata temannya itu adalah Wen Zhongyu yang membuat Long Yu sangatlah terkejut karena Wen Zhongyu masih hidup. Zhen Mei lalu mengatakan jika Long Yu ingin tahu keberadaan Wen Zhongyu, maka ia memintanya untuk mengambil pil internal milik Zhao Yuan terlebih dahulu. Kembali ke masa sekarang, Long Yu yang bertanya untuk apa Wen Xiao menginginkan sisik naganya dan Wen Xiao beralasan kalau ia telah keracunan dan racun tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan menggunakan sisik naga tersebut. Bahkan di sana Wen Xiao juga beralasan ia yang tidak ingin mati cepat karena ia bersama Zhao Yuan sudah bertunangan. Sehingga ia tidak ingin Zhao Yuan bersedih jika ia mati, yang membuat Zhao Yuan begitu terkejut dengan alasan Wen Xiao tersebut. Dengan melihat keromantisan mereka, Long Yu seketika mengingat akan masa lalunya di saat ia bersama dengan Wen Zhongyu, pria yang sangat ia cintai. Namun di balik kedekatan mereka, Wen Zhongyu ternyata sudah memiliki seorang istri dan bahkan istrinya tersebut sedang mengandung seorang anak. Akan tetapi istrinya itu sedang sakit-sakitan karena terkena racun lebah berbahaya yang dimana racun tersebut tidak bisa disembuhkan. Wen Zhongyu yang tidak ingin istrinya mati, ia akan meminta tolong kepada Long Yu untuk memberikan sisik naganya agar istri dan anaknya selamat. Long Yu yang mampu berbicara dengan hewan air, ia pun mendengar semua pembicaraan Wen Zhongyu bersama istrinya. Ia yang baru mengetahui kalau Wen Zhongyu sudah memiliki seorang istri, ia pun sangatlah marah kepadanya karena sudah membohongi dan mengkhianati cintanya. Wen Zhongyu yang sedang meracik obat untuk istrinya, ia pun meminta tolong kepada adik seperguruannya untuk memberikan obat ini kepada istrinya yang sedang sakit. Ketika berada di dalam perjalanan mengantar obat, adik seperguruannya itu tak sengaja bertemu dengan seorang pria dan pria itu ternyata merupakan ayah dari Wen Xiao. Mereka berdua lalu bersama-sama pergi ke rumah Wen Zhongyu untuk mengantar obat kepada istrinya Wen Zhongyu. Namun ketika sampai di sana, mereka berdua justru terkena sebuah asap racun mematikan sehingga mereka berdua pun mati di sana. Dan ternyata istri Wen Zhongyu juga sudah mati terlebih dahulu akibat racun tersebut yang merupakan perbuatan dari Long Yu.
偷偷在孟玄家放了龙。 Kembali ke masa sekarang, Wen Xiao lalu menjelaskan kalau racun itu berasal dari klan naga yang bernama dupa penghancur tulang, sebuah racun yang sangat berbahaya yang dibuat khusus menggunakan mutiara Hongjiao. Orang yang menghirupnya, tubuhnya akan segera membusuk dan mati, dan itu merupakan sejenis racun yang tidak boleh dibawa ke alam manusia. Walaupun Long Yu tidak berniat untuk membunuh ayahnya Wen Xiao, namun tetap saja Long Yu sudah membunuh istri dan anaknya Wen Zhongyu. 还是为他的农灵而来。孟轩可恨。 Di saat itu, ia yang masih menjadi seorang manusia begitu bersedih ketika melihat ayahnya mati terkena racun tersebut. Lalu datanglah gurunya yaitu Dewi Wan Er dan menjadikan dirinya sebagai muridnya untuk meneruskan perjuangan sang guru untuk melindungi dunia ini. Di sini Long Yu meminta maaf kepadanya karena sudah membunuh ayahnya Wen Xiao, dan ia juga berterima kasih kepadanya karena Wen Xiao sudah membebaskan ia dari hukuman tersebut. Di sini ia akan memberikan sisik naga miliknya, namun ia juga memiliki satu permintaan, yaitu ia menginginkan pil internal milik Zhao Yuan karena pil tersebut akan ia tukarkan dengan nyawa Wen Zhongyu yang akan ia bunuh jika sudah menemuinya. Singkatnya, mereka yang sudah berkumpul kembali, Wen Xiao mengatakan pada awalnya ia mengira dengan memanfaatkan bersalahnya Long Yu kepada dirinya, ia akan mendapatkan sisik naga tersebut. Namun nyatanya itu hanya sia-sia. Mendengar hal itu, mereka memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri, sehingga mereka harus membuat rencana baru agar sisik naga itu bisa mereka dapatkan tanpa harus memberikan pil internal milik Zhao Yuan. 你看他们也没用，剑是我的。 好像也比较赞同我。 Hingga keesokan harinya, Wen Xiao pun memberikan pil internal palsu kepada Long Yu, dan Long Yu pun memberikan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat sebuah sisik naga. Hingga beberapa jam kemudian, Wen Zhongyu yang memakai topeng pergi ke sebuah tempat untuk bertemu dengan Long Yu. Long Yu yang sedang berpura-pura tidak mengetahui kalau di hadapannya ini merupakan pria yang dulu ia sangat cintai. Ia pun mengatakan kalau ia telah berhasil mendapatkan pil internal milik Zhao Yuan, sehingga ia memintanya untuk memberitahukan di mana keberadaan Wen Zhongyu. Dan ketika ia mendapatkan surat tersebut yang berisikan keberadaan Wen Zhongyu, tiba-tiba ia pun mensobeknya karena ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Wen Zhongyu yang sudah ketahuan, ia pun langsung membuka topengnya, yang membuat Long Yu begitu terkejut karena Wen Zhongyu ternyata memang masih hidup. Di sana Wen Zhongyu menceritakan kejadian di masa lalunya di saat ia melihat istrinya yang sedang hamil itu harus mati di tangan Long Yu, dan ia tidak menyangka kalau Long Yu akan melakukan pembunuhan terhadap istrinya tersebut. Demi balas dendam, ia bertahun-tahun melakukan penelitian untuk membuat pasukan manusia siluman agar Long Yu mati di tangannya untuk membalas dendam atas kematian istri dan anaknya yang belum lahir itu. Di saat salah satu prajurit manusia siluman datang untuk membunuh Long Yu, tiba-tiba anak panah milik Beijing langsung menyerang prajurit tersebut. Wen Zhongyu yang menyadari kalau pil internal ini adalah palsu karena ternyata sebelumnya Long Yu sudah bekerja sama dengan biro pemburu siluman agar ia masuk ke dalam perangkap mereka. Lalu tiba-tiba Long Yu memuntahkan darah karena ia sudah memegang sebuah racun mematikan yang sebelumnya ia oleskan ke pil internal palsu tersebut agar Wen Zhongyu yang memegang pil palsu itu juga akan terkena racunnya, supaya mereka berdua mati bersama-sama. Bahkan ia juga sudah mempersiapkan 2 peti mati untuk mereka. Wen Zhongyu yang sudah menyadari dari awal kalau ini akan terjadi, ia pun langsung menghancurkan pil internal palsu tersebut. Bahkan ia pun menunjukkan kalau ia menggunakan 2 lapis kulit palsu pada tangannya sehingga ia tidak terkena racun. Di sana ia pun begitu senang karena sudah berhasil membunuh siluman yang telah membunuh istri dan anaknya yang belum lahir. Lalu setelah mengatakan itu, ia pun pergi meninggalkannya. Mereka
Mereka yang tidak bisa menyelamatkan Long Yu karena di depan terdapat banyak manusia siluman yang tidak bisa dibunuh oleh kekuatan mantra satu kata milik Zhao Yuan, dan bahkan pedang Yunhuang milik Yi Chen pun belum diperbaiki sehingga mereka saat ini hanya bisa menunggu kematian dari Long Yu. 我们吃亏。 Long Yu yang bersedih sesaat ia mengingat kejadian di masa lalunya ketika ia pertama kali bertemu dengan Wen Zhongyu. 公子怎么称呼？ Hingga pada akhirnya Long Yu pun harus mati karena tubuhnya yang sudah tidak kuat lagi akibat terkena sebuah racun mematikan milik klannya sendiri. Hingga di malam harinya, Li Lun yang sudah hampir sekarat karena tubuh Baiju yang semakin melemah akibat tidak bisa menahan kekuatan siluman miliknya. Dan hanya satu-satunya cara yang bisa menolongnya adalah sisik naga tersebut. Sehingga Awin akan mencari cara untuk merebut sisik naga itu dari tangan Biro pemburu siluman. Kembali kepada mereka, dan Wen Xiao memberikan sisik naga itu kepada Yi Chen agar bisa digunakan untuk memperbaiki pedang Yunhuangnya. Namun itu dihentikan oleh Zhao Yuan dengan mengatakan kalau sisik naga hanya ada satu. Selain itu mereka juga tidak tahu bagaimana caranya menggunakan sisik naga tersebut agar pedang Yunhuang kembali utuh. Oleh karena itu mereka harus menemukan orang yang mengerti cara menggunakannya, dan Zhao Yuan meminta Yinglei untuk menyimpan sisik naga ini karena ia percaya kalau Yinglei mampu menjaganya. 不过， Namun setelah itu, ia justru bertemu dengan Awin yang menyamar menjadi Yi Chen karena ingin merebut sisik naga tersebut dari tangan Yinglei. Mereka yang ingin bertemu dengan Yinglei menyadari kalau Yinglei tidak ada di tempatnya, dan seketika mereka melihat sebuah tulisan yang bertuliskan nama Awin sehingga mereka menyadari kalau Yinglei saat ini sedang mengejar Awin yang berhasil mengambil sisik naganya. Yi Chen yang baru datang dan mengetahui hal itu begitu marah kepada Zhao Yuan karena sebelumnya sudah mempercayai Yinglei untuk menyimpan sisik naga tersebut. 龙鳞真的被敖一拿走了吗？ Lalu Awin yang kembali menemui Li Lun dan berhasil mengambil kotak itu yang berisikan sisik naga. Namun ternyata kotak itu tidak bisa dibuka. Bahkan Li Lun yang sedang terluka parah pun tidak mampu membukanya. Yinglei yang berhasil menemukan mereka langsung membelah kotak tersebut. Namun ternyata di dalamnya tidak ada sisik naga, yang membuat mereka terkejut dan bertanya-tanya di mana sisik naga berada. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.